Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian dengan Bapak Dery Nodianto dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Salam sehat selalu dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas kompetensi dasar, yaitu kasus-kasus ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, pada materi ini kita akan membahas dua substansi. Yang pertama adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, dan yang kedua yaitu strategi mengatasi ancaman terhadap IPOLEK Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Nah, kalian tentu tahu bahwa IPOLEK Sosbud Hankam merupakan kepanjangan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita menelaah lebih lanjut ancaman terhadap integrasi nasional, ada baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu konsep apa itu ancaman. Nah, seperti yang ada dalam tayangan slide, dikatakan bahwa ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Nah, dengan mengetahui konsep ancaman, barulah kita beranjak kepada apa saja ancaman di berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Nah, kita mulai dari ancaman di bidang ideologi. Ada upaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Nah, kita harus waspada bahwa yang namanya paham komunisme, termasuk liberalisme, masih mengancam keutuhan kedaulatan negara kita. Dan berdasarkan pengalaman sejarah, kita pernah berhadapan dengan upaya menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kemudian dari segi politik. Nah, dari segi politik, ancaman dapat berupa ancaman dari dalam maupun dari luar. Nah, ancaman dari dalam maupun dari luar, dalam hal ini Bapak satukan antara lain penggunaan kekuatan dalam pengerahan massa, termasuk adanya upaya separatisme, memisahkan diri dari NKRI. Kita beranjak ke bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi sama saja ancaman baik dari dalam maupun dari luar, antara lain globalisasi ekonomi, laju inflasi, termasuk adanya pengangguran. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, sama halnya bahwa ancaman dari dalam maupun dari luar, antara lain kemiskinan, keterbelakangan, gaya hidup konsumtif, westernisasi, kemudian memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial. Nah, apa yang disebutkan ini adalah ancaman, termasuk pada bidang pertahanan dan keamanan atau Hankam. Ada agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, maupun ancaman keamanan laut dan udara.
Tolong dipahami dengan baik bahwa ini merupakan bagian dari ancaman dari segi Ipolek Sosbud Hankam. Nah, tentunya kita harus mewaspadai agar keutuhan kedaulatan negara kita akan tetap terjaga dengan kita mampu atau siap sedia untuk mempertahankan keutuhan negara. Oke, kita lanjutkan kepada intinya dalam menghadapi ancaman tersebut. Tentunya kita memerlukan strategi. Nah, strategi juga kaitannya dengan strategi Ipolek Sosbud Hankam. Kita mulai dari segi ideologi. Nah, dari segi ideologi, ya, strategi yang dapat kita lakukan adalah melalui kebijakan dan langkah politik yang tepat dan intensif mencegah pengaruh ideologi lain. Intinya bahwa strategi di bidang ideologi, kita jangan pernah meninggalkan ideologi Pancasila yang hebat. Pancasila harus menjadi jiwa, harus menjadi pemikiran setiap bangsa. Setiap manusia Indonesia. Nah, ketika Pancasila sudah menjadi jiwa dan pemikiran manusia Indonesia atau warga negara Indonesia, maka kita mampu menangkal ideologi lain yang berusaha untuk menghancurkan keutuhan kedaulatan negara kita. Kemudian strategi dalam bidang politik. Dari bidang politik, strategi yang dapat dilakukan dengan cara mengembangkan demokrasi politik dan memperkuat kepercayaan rakyat, dan dengan demikian hal yang dapat dilakukan memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan adanya partisipasi dari masyarakat dalam demokrasi politik. Kemudian dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, strategi yang dapat dilakukan adalah penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sehat dan berdaya saing di sini kita mengarah kepada ekonomi kerakyatan yang saat ini memberdayakan banyak UMKM untuk biar terus tumbuh, kemudian senantiasa kreatif dan inovatif untuk menunjukkan eksistensi kita kepada dunia luar. Nah, kemudian dari segi bidang sosial budaya. Dari segi sosial budaya dengan strategi antara lain menggalakkan program untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya dan memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. Jadi intinya dari segi sosial budaya, strategi yang penting kita lakukan adalah dengan meningkatkan kecintaan kita terhadap budaya bangsa. Kepribadian bangsa kita tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dari luar. Kepribadian bangsa kita berdasarkan dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila, sehingga kita harus pandai-pandai untuk menyaring dan memfilter dengan cara, apalagi saat ini banyaklah tontonan daripada tuntunan. Maka benteng pertahanan yang paling kuat adalah benteng spiritual, keagamaan. Kita lanjutkan. Dari segi bidang Hankam, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meneguhkan kembali, memantapkan kembali sistem pertahanan dan keamanan negara kita yang bercirikan semesta, yang terdiri dari kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Nah, ini tentunya menjadi pedoman bagi kita semua. Pada dasarnya atau hakikatnya, untuk strategi menghadapi ancaman bermuara kepada ruang lingkup yang paling utama dan paling mendasar, yaitu ideologi Pancasila. Jadi seperti yang disampaikan oleh mantan presiden kita, Bapak B.J. Habibie, mengatakan jangan biarkan Pancasila berada dalam lorong yang gelap.
Jadi Pancasila harus menjadi jiwa, harus menjadi pemikiran manusia-manusia Indonesia, sehingga insya Allah kita bisa menangkal pengaruh-pengaruh negatif atau upaya untuk meruntuhkan kedaulatan negara kita. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat, dan tentunya harapan Bapak yang paling penting dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna pula bagi kalian semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.